Departemen B. Kemudian tenaga kerja langsung dari Departemen A, tenaga kerja langsung akan dibagi pada Departemen A dan Departemen B. Overhead pabrik, demikian juga dengan overhead pabrik akan dibagi menjadi Departemen A dan Departemen B. Kemudian setelah produk jadi akan disimpan dalam gudang. Nah, berikut ini data PT Berkah Ilahi pada bulan Maret 2002 XX. Terdapat unit, kemudian cost, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kita akan membuat jurnal. Langkahnya sama seperti yang tadi. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya, mengikuti teman-teman yang lain. Oh ya. Nah, kemudian kita akan membuat jurnal dari Departemen A. Kita akan mencatat penggunaan bahan baku dari Departemen A. Penggunaan bahan bakunya kan tadi kita tahu penggunaan bahan bakunya sebesar bahan baku 300 juta. Kita taruh di debit. Kemudian sediaan bahan baku kita taruh di menu kredit 300 juta. Kemudian untuk mencatat tenaga kerja langsung sebesar 771 juta di kredit, di debit. Kemudian utang gaji dan upah di kredit. Kemudian untuk mencatat overhead pabrik, ada produk dalam proses Departemen A. Itu sebesar 8.500.000. Kemudian kita overhead pabrik dibebankan 8.500.000. Kemudian ada yang namanya produk dalam proses ke Departemen B. Produk dalam proses ke Departemen B ini sebesar 474. Kita taruh di debit, ini kita taruh di kredit. Dari mana asalnya 474 juta ini? Asalnya adalah dari 60.000 kan ke Departemen B. Dari 60.000 dikali dengan 7.900. Dikali dengan 7.900. Dari mana datangnya 7.900? Datangnya adalah dari bahan baku. Kemudian dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah, dari sini 7.900 itu dari sini. Kemudian 60.000-nya tadi. 60.000-nya ini. 60.000-nya ini. Nah, kemudian kita akan membuat jurnal untuk yang B. Schedule jadi karena tidak ada penambahan bahan baku di Departemen B, maka yang perlu ditentukan unit ekuivalennya adalah konversi yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Schedule ekuivalen produksi menunjukkan unit ekuivalen total sebesar 5.650. 5.650 ini. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah schedule cost dipertanggungjawabkan.
Di schedule tersebut terdapat informasi mengenai kos transferan ke Departemen B beserta jumlah unit transferan yang dipertanggungjawabkan ini. Terakhir mengenai schedule kos pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu ada di sini. Terdapat unit yang ditransfer ke gudang produk jadi sebanyak 55.000. 55.000 itu diperoleh dari sisa unit sejumlah 5.000. Jadi kita kan terdapat sisa unit di sini. Terdapat sisa unit 5.000. Maka 60.000 dikurangi 55.000 sebesar 5.000. Jadi di sini untuk mendapatkan kos dari departemen itu 5.000 dikali 7.900. Ini dikali dengan ini. Yang ini dikali dengan yang ini. Kemudian kita akan memperoleh yang namanya jurnal untuk mencatat penggunaan tenaga kerja langsung. Nah, untuk mencatat tenaga kerja langsung sebesar ini diperoleh dari tadi. Dari kita perhitungan tadi sebelumnya. Produk dalam proses Departemen B sebesar sekian, utang gaji sekian. Untuk mencatat overhead pabrik, produk dalam proses sebesar sekian, overhead pabrik dibebankan sekian. Kemudian mencatat transferan, produk jadi sekian, produk proses sekian. Karena tadi transferan, maka produk dalam prosesnya ditaruh di kredit, produk jadinya sekian, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk modul 6 ada yang ingin ditanyakan? Untuk modul 6 ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk kalau belum ada, ini saya keluarkan dulu. Saya akan mengupload yang baru karena PPT-nya cuma bisa muat 12. Jadi saya upload lagi. Nah, mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Saya PPT-nya tidak bisa di-upload.
Untuk modul 7 kita akan membahas mengenai sistem produksi. Jadi apa sih sistem produksi itu? Setelah kita bahas tadi, kemudian apa bagaimana caranya mengoperasikan mohon maaf tunggu sebentar, ada sedikit masalah. Saya tidak bisa mengupload PPT, jadi mohon tunggu sebentar. Ya, sudah bisa diupload. Nah, tadi kan kita telah membahas mengenai cost process, terutama mengenai konsep sistem cost process, kemudian perbedaan sistem cost process dan sistem cost pekerjaan order, kemudian ada namanya akuntansi sistem cost processnya tadi yang kita terakhir, kemudian ada unit equivalent, ada laporan cost produksi. Di modul 6 kan kita telah membahas itu semua ya. Sambil menunggu mengupload, mungkin saya akan mereview sedikit. Jadi laporan-laporan tadi di modul 6 itu merupakan laporan-laporan yang sederhana yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pada satu departemen. Nah, pada modul 7 kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai sistem cost produksi, kemudian terutama pada penyusunan laporan cost produksi. Kemudian penyusunan laporan cost produksi akan dibahas mengenai kondisi adanya produk dalam proses awal, kemudian penambahan bahan di departemen berikutnya, dan perlakuan atas produk rusak, produk cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buang. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, maka secara otomatis akan menambah kompleksitas laporan cost produksi yang disusun. Sehingga modul ini juga untuk menangani adanya produk dalam proses awal, kita dapat menggunakan dua metode seperti yang saya telah jelaskan tadi. Saya sebutkan tapi saya belum jelaskan. Terdapat dua metode yang terdapat pada masalah unit ekuivalen tadi, kan ada dua masalah. Kemudian dapat dipecahkan dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah rata-rata berbobot. Yang kedua adalah masuk keluar pertama. Masuk pertama keluar pertama, MPKP, atau first in out. Nah, pada modul 7 kali ini tujuan dari modul ini ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan pengaruh penambahan bahan baku setelah departemen pertama. Kemudian yang kedua menyusun laporan cost produksi dengan kondisi adanya produk dalam proses awal, baik dengan menggunakan metode